Kaya sebelum umur 30? Kedengerannya kayak mimpi ya. Tapi ada loh satu rahasia yang bisa jadi kuncinya. Hidup frugal. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas gimana konsep ini bukan soal pelit, tapi soal jadi super cerdas ngatur duit. Coba deh, pernah nggak sih kamu penasaran, kok ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tiba-tiba bisa beli rumah tunai? Atau pensiun di umur 30-an? Rahasianya apa sih? Nah, jawabannya itu satu konsep yang powerful banget, tapi sering banget disalahpahami. Hidup frugal. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus bongkar dulu mitos paling gede. Soalnya banyak banget yang mikir hidup frugal itu sama aja kayak hidup pelit, menderita, nahan-nahan diri dari semua hal enak. Wah, itu salah besar teman-teman. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget. Kalau pelit, itu artinya kamu nyiksa diri sendiri. Bener-bener nahan setiap rupiah sampai hidupnya jadi sengsara. Beda banget sama frugal. Frugal itu soal bikin keputusan cerdas. Kamu tuh sadar betul nilai dari setiap uang yang keluar. Fokusnya ke pengeluaran yang strategis yang justru bikin kualitas hidup kamu naik. Jadi intinya tuh di sini, frugalitas strategis. Ini semacam seni buat bedain mana yang beneran butuh, mana yang cuma pengen. Contoh gampangnya gini deh, beli laptop mahal buat kerja yang bisa ngasilin duit lagi, itu keputusan frugal yang cerdas. Tapi, beli HP terbaru cuma biar kelihatan keren di medsos, padahal fungsinya ya gitu-gitu aja. Nah itu dia, pengeluaran yang didorong ego, bukan nilai. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih. Kita bakal lihat gimana cara pikir ini bikin perbedaan besar antara orang yang cuma kelihatan kaya sama yang beneran kaya. Ini inti dari kenapa gaya hidup frugal itu ampuh banget. Dan di tabel ini, wow, perbedaannya kayak langit dan bumi ya kan? Di satu sisi ada yang kelihatannya mewah, tapi semuanya dari utang, cicilan, dikejar-kejar tagihan, itu rapuh banget. Di sisi lain ada kekayaan yang sejati, dibangun dari tabungan, aset yang terus numbuh, dan yang paling penting apa? Ketenangan pikiran. Mereka mungkin nggak pamer, tapi fondasi keuangan mereka, kokoh banget. Terus ada yang nanya, emang bisa sekaya itu? Oh, jelas bisa. Lihat angka ini deh. Cuma dengan nyisihin 3 juta sebulan, ini angka yang masuk akal banget loh kalau kita bisa nekan pengeluaran gak penting, terus diinvestasiin, dalam 10 tahun kamu bisa punya hampir 700 juta. Inilah kekuatan dari memulai lebih awal yang dimungkinkan sama pola pikir frugal. Kamu dapat head start yang luar biasa. Oke, sekarang kamu udah tahu kenapanya kan? Yuk kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya? Ini dia, rencana aksi yang jelas dan bisa langsung kamu praktekin. Jadi, fondasi gaya hidup ini tuh ada di 4 pilar utama. Pertama, kita cari tahu bocor halus kita. Kedua, kita pakai prinsip tunda, takar, dan reevaluasi. Ketiga, stop yang namanya inflasi gaya hidup. Dan yang keempat, fokus bangun aset yang nggak kelihatan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Pilar pertama, yuk kita deteksi bocor halus. Ini tuh pengeluaran-pengeluaran kecil yang sering nggak kita sadari, tapi kalau ditotalin, wah gede banget. Kayak ngopi tiap hari di kafe, langganan aplikasi yang udah jarang dibuka, atau belanja online impulsif karena, cuma 50.000 ini. Nah, begitu kamu udah bisa nemuin di mana bocornya, saatnya kita pakai pilar kedua, prinsip tunda, takar, reevaluasi. Jadi pas pengen beli sesuatu yang nggak penting-penting amat, jangan langsung bayar. Tahan dulu 72 jam. Setelah itu coba takar nilainya, ini beneran bikin hidupku lebih baik nggak sih? Terus reevaluasi, ada nggak ya pilihan lain yang lebih murah atau malah gratis? Ini cara jitu buat ngelatih otot kesadaran finansial kamu. Oke, kalau pengeluaran harian udah bisa dikontrol, hati-hati, ada jebakan level berikutnya. Ini pilar ketiga, lawan inflasi gaya hidup. Ini nih yang bahaya. Pas gaji naik, biasanya godaan buat naikin standar hidup juga ikutan naik. Pengen mobil baru, makan di tempat yang lebih mahal, liburan lebih mewah. Padahal seharusnya pas pendapatan kita naik, yang harus naik drastis itu ya tabungan dan investasi kita, bukan pengeluaran konsumtifnya. Nah, ini ngebawa kita ke pilar keempat, pilar terakhir yang penting banget, membangun aset yang nggak kelihatan. Orang yang beneran frugal itu nggak sibuk pamer barang, mereka sibuk bangun fondasi di belakang layar. Punya dana darurat yang kuat, portofolio investasi yang terus tumbuh, nambahin skill baru biar nilai diri makin tinggi, dan yang paling berharga, kesehatan sama ketenangan pikiran. Inilah kekayaan yang sesungguhnya teman-teman. Sekarang, yuk kita bahas hadiah utamanya. Tujuan akhir dari semua ini tuh bukan cuma soal tumpukan uang loh, ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Jadi,
Jadi kaya secara diam-diam itu kayak ngasih kamu superpower. Serius, kamu bebas dari tekanan sosial buat pamer atau bikin orang lain terkesan. Kamu jadi bisa fokus 100% ke hal-hal yang emang penting, pengembangan diri, keluarga, bisnis. Kamu punya lebih banyak pilihan dalam hidup dan yang pasti ketenangan batin yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dan ini adalah mantra utamanya. Coba deh bilang ini ke diri sendiri. Kebebasan lebih penting daripada gengsi. Gengsi itu cuma sementara, isinya kosong. Tapi kebebasan buat milih jalan hidupmu sendiri, buat kerja karena kamu suka, bukan karena kamu harus, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi, jalan ini bukan soal kehilangan sesuatu, sama sekali bukan. Ini soal mainin permainan yang beda, yang jauh lebih cerdas dari orang lain. Jadi, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dalam permainan keuangan dan kehidupan kamu main buat kelihatan hebat atau kamu main untuk menang? Coba direnungkan. Makasih udah nyimak.